Selamat pagi para ASN. Yuk kita lanjut. Kenapa menjadi seorang ASN itu harus bisa keluar tidak hanya dari zona nyaman, tetapi kita juga sebagai ASN sudah harus mulai bisa keluar dari zona haram. Kenapa? Pertama, sebagai seorang muslim, Rasulullah bersabda, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aulani. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Coba kita pikirkan hadis ini ketika seorang ASN mendapatkan jabatan tertentu dan dia harus mengikuti sistem yang mengharuskan dia terlibat dalam perkeliruan, manipulasi, lalu dia mendapatkan bagian dari hasil perkeliruan itu atau manipulasi itu, dia bawa ke rumahnya, istrinya makan dari pendapatan seperti itu, anaknya mendapat asupan nutrisi dari hasil yang perkeliruan tersebut. Secara tidak langsung kita sebagai ASN menafkahi atau memberikan asupan yang haram dalam tubuh keluarga kita. Relakah kita melakukan hal itu? Relakah kita melihat istri kita, anak kita mengkonsumsi dari hasil yang haram? Sementara hadis tadi jelas menyebutkan bahwa setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Ada juga mungkin ASN yang mempunyai alibi bahwa saya harus bisa menyekolahkan anak saya ke tempat yang bagus, ke sekolah yang berlabelkan IT, bahkan memasukkan anak kita ke pondok pesantren. Coba kita pikirkan lagi ketika kita masih melakukan perkeliruan seperti itu, mendapatkan bagian dari hasil perkeliruan itu, lalu kita menggunakannya untuk biaya anak kita sekolah. Coba kita pikirkan lagi, akankah tumbuh anak-anak yang soleh dari harta yang haram? Itu teman-teman. Yang kedua, kenapa kita khususnya para ASN harus bisa keluar dari zona haram? Yuk kita cermati sebuah ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, datanglah kepada Tuhanmu dalam keadaan yang ridho. Masuklah engkau menjadi hamba-hambaku dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Gitu teman-teman. Wallahi, hanya jiwa-jiwa yang tenang, yang nyaman, yang bisa datang kepada Tuhannya dan memasuki surganya. Sementara ketika kita terjebak dalam hal-hal yang manipulatif, hal-hal yang banyak perkeliruan di sana, hal-hal yang merujuk kepada suatu keharaman, wallahi, dari pertama kali kita masuk, ya akan ada rasa tenang, ya akan ada rasa nyaman. Pasti dalam hati kita akan bergejolak. Selalu kita akan dikejar-kejar dengan rasa khawatir, dengan rasa ketakutan. Bahkan dari awal masuk
ke dalam zona haram tersebut. Jadi mari kita coba rasakan lebih lagi bahwa dunia yang kita cari dengan cara yang manipulatif, dengan cara yang banyak sekali kekeliruan, tidak akan membuat kita tenang, tidak akan membuat kita nyaman. Apalagi yang kita kelola adalah uang negara, yang pastinya adalah uang rakyat. Ketika melakukan manipulasi, perkeliruan, wallahi jiwa kita, hati kita tidak akan merasakan ketenangan, tidak akan merasakan kenyamanan. Kita akan selalu dikejar-kejar dengan laporan kah, persepsi orang-orang kah. Ketika kita melakukan sedikit saja manipulasi, perkeliruan, membuat jiwa dan hati kita benar-benar tidak akan tenang. Sementara Allah berfirman, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Bagaimana kita akan mempunyai jiwa yang tenang, hati yang tenang ketika kita masih berada di dalam zona yang haram itu. Sementara kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sementara kita berdoa bahwa ya Allah, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, jauhkan kita dari neraka. Sementara perilaku kita masih menjurus ke dalam hal yang di luar dari doa kita. Dunia akan kita dapatkan, tetapi ketenangan itu, kenyamanan itu, ketika kita melihat keluarga kita, ketika kita melihat ibadah kita. Yuk, para ASN, udahlah, udah mulai saatnya kita keluar dari zona haram. Jangan sekali-kali mendekati atau terlibat di dalamnya. Udah nggak ada lagi lah dalam agenda hidup kita. Kita berada di dalam zona manipulasi, zona perkeliruan, sehingga menyebabkan keharaman. Yuk, kita mulai menjadi ASN yang bersih. Mudah-mudahan ke depan kita membentuk sebuah ASN perubahan, insya Allah. Gitu teman-teman.